Baik, selamat malam semuanya. Jadi, perkenalkan, saya Uda Akbar. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa yang saya buat, apa yang saya lakukan, apa yang saya ketikkan, yakni sebuah skrip kode dengan bahasa Python yang dimana ada sebuah instruksi yang diberikan dan saya harus memenuhi apa yang instruksi itu suruh. Disclaimer sebelumnya, mungkin apa yang saya buat ini dan apa yang diinstruksikan mungkin saja agak berbeda karena saya juga masih belajar di sini. Jadi, jikalau ada masukan, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Dan jika ada tambahan atau ada kekurangan dari skrip yang saya lakukan, yang saya ketikkan, yang saya buat ini, maka bisa tinggalkan catatan di kolom komentar, maka saya akan membacanya dan memperbaiki kode yang saya buat ini agar menjadi lebih baik. Dan komentar-komentar yang teman-teman tinggalkan itu juga menjadi pelajaran bagi saya bagaimana supaya saya bisa berkembang di dunia pemrograman. Baik, jadi di sini di instruksi sebuah perkebunan seluas konteks dasarnya, sebuah perkebunan seluas 100 hektar ditentukan nilai dapat dibaca di sini dan memiliki setiap tanaman itu memiliki 10 jenis sensor untuk memantau perkembangannya. Lalu sebagai seorang programmer saya disuruh untuk mengembangkan sebuah software untuk menarik data dari tiap-tiap tanaman yang dimana tiap tanaman ini mempunyai 10 sensor, menyimpan dan menampilkannya dalam berbagai format. Lalu untuk tanamannya, setiap tanaman memiliki identifier yang unik, bisa dilihat sendiri. Lalu masuk ke bagian sensor, setiap tanaman akan ditempatkan 10 jenis sensor, dan sensor-sensor ini memiliki identifier yang berbeda untuk membedakan jenis sensornya. Lalu selanjutnya, ini bisa dibaca sendiri, jenis-jenis sensor yang akan terpasang ini pada sensor type 0 sampai sensor type 9 memiliki classifier-nya masing-masing. Sensor type 0 memiliki classifier untuk air temperatur, ini suhu udara, type 1 untuk kelembaban udara, dan sampai type 9 yang dimana classifiernya adalah kadar dalam tanah. Lalu selanjutnya, sensor-sensor ini bisa kita akses dari API ini. Untuk mengambil data dari sensor telah ada gateway, yang dimana semua sensor ini terdapat pada API ini. Lalu untuk mengakses API di sini ada formatnya, URL sensor, atau bisa dilihat contohnya. Saya agak kurang bisa menjelaskan. Di sini contohnya bisa kita lihat HTTPS, belajar Python manusia, spot, sensor, read, npm. Ini npm pribadi, npm saya sebagai seorang mahasiswa. Lalu selanjutnya ID3. ID3 ini itu ID pohon yang telah kita input sebelumnya. Lalu ada sensor type. Sensor type ini sensor yang ingin kita ambil, yang ingin kita akses dari gateway IP-nya. Lalu di sini yang disclaimer saya bilang sebelumnya, mungkin di fitur minimal ini yang diinstruksikan dengan yang saya buat agak berbeda karena pada script saya ada beberapa debug. Jadi sebelumnya saya juga ada buat versi yang lain. Bisa dilihat di sini ada tag yang lain. Karena ini masih jauh dari kata sempurna. Jadi di sini di fitur minimal dijelaskan pertama untuk tanaman itu minimal memiliki ID3, koordinat lokasi ini latitude dan longitude, dan ini tambahan ini opsional, apa mau buat tinggi atau itu terserah, yang penting minimal ada dua ini. Lalu untuk fungsionalitas tanaman ini sebuah fungsi yang digunakan untuk
mengakses atau melakukan perubahan atau melakukan sesuatu terhadap tanaman. Yang ini pertama ada metode tambah tanaman. Oh ya, juga disclaimer sebelumnya, ini mungkin yang diinstruksikan di sini metodenya memiliki fungsi dengan nama seperti tambah tanaman, sedangkan yang di skrip saya mungkin agak berbeda sedikit nama fungsi metodenya, tapi tidak masalah karena itu juga isinya sesuai. Maksudnya isinya itu jelas, isinya itu tidak jauh-jauh dari yang diinstruksikan. Hanya yang berbeda cuman judul fungsi, yang berbeda cuman nama fungsinya saja. Lalu pertama ada fungsi metode tambah tanaman yang berguna untuk menambah tanaman yang ada ke aplikasi ke dalam DB. Lalu hapus tanaman, daftar tanaman, data satu tanaman satu sensor, data satu tanaman, data satu sensor. Mungkin untuk data satu tanaman dan data satu sensor ini pada skrip saya masih ada kekurangan sebelumnya, karena saya ada buat juga di versi 1 ini. Ada bug yang belum saya atasi dan error yang belum bisa saya atasi. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan, tidak lama, saya akan melakukan revisi terhadap skrip kode yang saya buat ini. Maka jika teman-teman ada saran, bisa tinggalkan di kolom komentar supaya saya bisa membacanya dan langsung melakukan perubahan jikalau video ini masuk ke dalam beranda teman-teman. Oh ya, sebelumnya maaf jika penyampaian saya agak terbata-bata karena saya di sini juga masih berlatih bagaimana berbicara tanpa memikirkan kata-kata, tanpa berpikir lama maksudnya. Jadi apa yang ada di depan ini langsung terlintas di otak. Saya sedang belajar bagaimana berbicara seperti itu. Lalu di sini ada tampilan untuk menu tekstual. Untuk ini sesuai dengan fungsinya. Pertama, kelola pohon, tarik data. Untuk kelola pohon ada submenu, tarik data, tampilkan data. Ini juga ada submenu, dan yang terakhir keluar. Dan ini ada beberapa fitur yang bisa jadi aspek tambahan jika mau. Lalu yang pertama, di sini sudah pasti kita import dulu package yang diperlukan. Lalu selanjutnya masukkan variabel ini. Kenapa ini? Data pohon. Nah, ini nama database-nya. Lalu ada npm. Lalu ada URL. Di sini pertama kita buat dulu database-nya. Lalu selanjutnya di sini ada metode fungsi tambah tanaman yang berguna untuk menambahkan tanaman ke dalam database. Lalu selanjutnya ada hapus tanaman untuk menghapus ID yang telah dilakukan penambahan pada metode tambah tanaman untuk dihapus dengan metode hapus tanaman ini. Lalu ada metode fungsi daftar tanaman. Ini berguna untuk menampilkan ID berapa banyak ID yang telah ditambahkan di dalam database. Jadi nanti ditampilkan. Lalu selanjutnya di sini ada simpan data ke database atau DB singkatannya. Ini berguna untuk saat kita mengakses API untuk mendapatkan sensor. Lalu selanjutnya ada hapus data sensor. Ini mungkin di instruksi tadi tidak ada. Ini aspek fitur tambahan yang saya buat karena tadi sebelumnya waktu saya merangkai skrip kode ada error yang tidak tahu kenapa bisa terjadi. Tiba-tiba saya tidak menginput ID dan ID, misalnya ID 20 tiba-tiba ada di dalam database dengan sensor 1. Saya tidak ada menginput itu, sedangkan itu tiba-tiba ada dalam database. Jadi saya nggak tahu kenapa bisa error. Jadi saya membuat fungsi hapus data sensor ini supaya saya bisa menghapusnya.
Dan ya, ini saya tinggalkan sebagai fitur tambahan, tidak saya hapus scriptnya. Lalu di sini ada metode ambil data dari API ini untuk mengakses API yang tertera pada instruksi, tetapi dengan metode ambil data dari API menggunakan npm dan API URL-nya dimasukkan. Selanjutnya, apabila data dari API telah diambil, di bawahnya ada metode tarik data sensor. Tarik data sensor ini berguna untuk menarik data sensor apa saja yang ingin kita tarik dari API ya, gateway API ya. Misalnya satu pohon ini, pohon dengan ID 1, saya ingin melakukan penarikan sensor untuk nomor 9. Misalnya nomor 9 tadi sensornya apa ya? Konsentrasi kayak kadar ke dalam tanah. Bisa juga saya langsung menarik semua sensor dari 0 sampai 9 untuk satu tanaman. Itu guna dari metode tarik data sensor. Lalu selanjutnya di sini ini yang saya disclaimerkan sebelumnya, mungkin agak berbeda. Di sini ada plot data sensor. Ini pada dasarnya berguna untuk menampilkan grafik, karena sebelumnya di instruksi ada disuruh menampilkan grafik. Mungkin grafik yang saya buat di sini kurang sempurna. Makanya dari itu, jika kawan-kawan ada saran atau masukan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Mungkin ada tambahan juga, bisa tinggalkan di kolom komentar. Yang berguna untuk grafik lah. Saya tidak bisa menjelaskannya, agak terbata-bata dan mengingat waktu. Karena kalau saya menjelaskannya terlalu panjang lebar, video ini tidak menarik untuk ditonton dan mungkin teman-teman akan ngantuk saat menontonnya. Dan saya pun tidak tahu mau mengatakan apa panjang-panjang jikalau durasinya terlalu lama. Singkat saja, selanjutnya ada plot data sensor. Plot data sensor ini berguna untuk menampilkan grafik terusan dari ya, ini sebelumnya sudah saya jelaskan, maaf. Saya agak bingung ini. Ya, plot data sensor sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada metode untuk mengelola apa sih tadi namanya? Untuk mengelola menu tekstual di sini dengan nama menu kelola pohon. Jadi ini untuk menampilkan menu utama dari kelola pohon dengan opsi-opsi yang ada. Bisa teman-teman lihat sendiri. Karena saya langsung lanjut ke metode selanjutnya. Lalu di selanjutnya ada metode menu tarik data. Ini berguna untuk menampilkan opsi untuk menarik data sensor dari API. Di sini ada opsi-opsinya juga. Lalu selanjutnya ada menu tampilkan data. Ini untuk menampilkan data yang telah ditarik dari API-nya, baik itu dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk tabel. Lalu selanjutnya ada metode jikalau teman-teman memilih menampilkan data sensor dalam bentuk tabel, maka ini metode lanjutannya. Opsi-opsinya bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu selanjutnya ada metode untuk menu grafik data, yang ini apabila nanti teman-teman memilih opsi pada metode menu tampilkan data, memilih opsi grafik data. Lalu ini lanjutannya. Mungkin di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa, mungkin bisa teman-teman lihat dari script ini bisa saja
ada yang kurang karena saya juga kurang teliti tadi ya. Selama beberapa hari saya mengerjakannya kurang teliti dan saya juga sudah mengetes di yang lain lah. Jadi teman-teman tinggalkan saran dan masukan saja di komentar. Ya, ini tampilannya. Dan yang terakhir ini untuk jalur yang pertama, supaya script programnya ini dimulai dari yang pertama menampilkan itu menu tekstualnya. Nah, sekian. Lalu kita lanjut ke dalam penggunaan script yang telah saya lakukan. Oh ya, sebelumnya maaf ya teman-teman apabila tidak sesuai dengan instruksi, jadi bisa teman-teman kasih saran lah. Yang pertama, sudah pasti kita kelola pohon dulu. Lalu, karena ini sebelumnya sudah saya tambahkan pohon, jadi saya langsung cek daftar pohon saja. Oh, belum. Karena tadi kayak keputus rantamnya ya. Lalu, karena belum ada tanaman dalam database-nya, jadi kita tambahkan dulu. Untuk ID-nya saya buat di sini satu saja. Ini latitude-nya terserah. Saya masukkan 111. Longitude-nya untuk 222. Oke. ID 1 telah berhasil ditambahkan. Mungkin kita akan memasukkan 3 tanaman ya. ID 2, 332, 2. Kita tambahkan satu lagi untuk ID 3, 4, 431. Oke. Lalu waktu kita cek, sudah ada 3 daftar tanaman pada database. Lalu ini untuk jikalau teman-teman tidak ingin tanaman dengan ID 3 ada di database, jadi teman-teman bisa menggunakan menu hapus pohon. Lalu teman-teman tinggal ketikkan ID berapa, maka ID pohon yang database telah terhapus. Lihat, tinggal 1 dan 3. Yang sebelumnya 1, 2, 3, kita menghapus ID 2, maka di dalam database ID 2 telah tiada. Oke, kita tambahkan ulang dulu. 1, 3, 2. Asal-asal aja. Oke, sudah ada kembali. Apabila teman-teman memilih pilihan yang tidak ada di menu, maka ini akan terjadi. Pilihan tidak valid. Oke, selanjutnya kita balik ke menu utama. Di sini kita langsung menarikkan data sensor. Di sini opsi yang saya bilang sebelumnya waktu penjelasan script kode, di sini teman-teman bisa memilih opsi apa saja. Ingin menarik sensor dengan semua pohon yang ada dalam database, untuk semua sensor yang ada dalam API, satu pohon yang ada di database nanti bisa kita pilih dengan semua sensor yang ada, lalu satu pohon yang ada dengan satu sensor yang ingin kita pilih. Misalnya satu pohon, misalnya saya ingin menarik pohon dengan ID 1 terhadap sensor 1. Jadi, maka pohon dengan ID 1 akan menarik, sistem akan menarik sensor 1 dan akan dipasangkan dengan pohon ID 1. Karena biar cepat, jadi kita langsung tarik semua saja. Opsi 1, yakni semua pohon terdaftar dan semua sensor. Maka program akan menarik sensor dari gateway API yang berjumlah 10 sensor untuk ketiga ID pohon, untuk ketiga buah pohon. Yang bisa dilihat ini ID pohon, ini nama sensor, ini bisa saja diganti nanti ya. Yang sensor 7 ini bisa kita ganti sesuai dengan namanya. Sensor 7 apa ya? Kalau sensor 9 tadi
kadar dalam tanah ya. Oke, proses tarik data sensor telah selesai. Lalu kita kembali. Lalu selanjutnya di sini ada opsi untuk memilih tampilkan data. Yang saya bilang sebelumnya, kalau opsi 1 menampilkan data sensor, ID, dan sebagainya dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel itu gimana? Jadi di sini juga ada opsi, jikalau ingin memilih dalam bentuk tabel, bisa satu sensor untuk satu pohon, semua sensor untuk satu pohon, atau satu sensor untuk semua pohon, atau semua data yang ada dalam database. Mungkin kita bisa menampilkan semua sensor untuk satu pohon. Opsi 2, untuk ID pohon 1, maka ini tabelnya. ID pohon 1 untuk sensor 0, ini waktu Friday 30 Mei ini. Oke, bisa saja semua data. Mungkin ini agak panjang ya. Lalu yang terakhir, ini grafik data sensor. Sebelumnya kita ambil dulu lagi datanya. Oh ya, ini yang saya disclaimer dan saya ulang-ulang sebelumnya. Mungkin yang diinstruksi dengan saya buat ini agak berbeda. Maka dari itu, mungkin nanti ada beberapa revisi yang saya buat agar lebih sesuai dengan instruksi yang diberikan. Karena ini sesuai dengan pikiran yang terlintas di otak saya, jadi saya buatnya begini saja. Oke, karena sudah ditarik, langsung kita tampilkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik maksud saya. Di sini pohon yang bisa dilihat pada opsinya, semua pohon terdaftar dengan data. Ini maklum saya salah ketik nih. Ini maksudnya semua pohon yang ada dengan semua sensor. Satu pohon yang ada dengan semua sensor. Satu pohon yang ada dengan satu sensor. Dan satu pohon ini kenapa bisa double ya? Aduh, salah kopas tadi. Salah ketik. Tidak masalah. Jadi ini cuma ada 3 opsinya ya. Dan di atasnya juga ada ini mungkin sensor data angka-angka ini bisa diganti dengan nama-nama sensornya. Mungkin nanti di revisi saya akan ganti. Di sini juga ada pohon yang terdaftar pada database yang dengan ID 1, 2, dan 3 dan sensor yang terdaftar. Ini sensor 0 sampai sensor 9. Mungkin saya akan menampilkan semua saja ya, semua ID dan semua sensor yang ada. Lalu kita akan memilih opsi 1. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini dia. Bisa teman-teman lihat. Mungkin pembuatan grafiknya di sini agak kurang bagus ya. Agak kurang bagus saya buatnya, agak kurang rapi ya. Tapi tidak apa-apa, masih bisa dibaca. Di sini bisa teman-teman lihat yang sesuai saya ketik di script. Untuk grafik sensor 0 apa ya? Sensor 0 air temperatur suhu udara. Nah, nanti saya ganti itu mungkin supaya tidak angka-angka lagi, supaya mudah diingat. Untuk grafik sensor 0 ini suhu udara, temperatur udara yang ada pada pohon 1 pada jam. Ini mungkin jamnya kurang akurat juga ya. Mungkin nanti akan saya ubah lagi ya di revisi selanjutnya. Mungkin ini sekitar 15.25. Pada waktu 15.25, mungkin ini mengikuti jam GMT ya, jam GMT bisa dilihat di sini. Pada penampilan ini GMT nggak muncul ya. Ini dia GMT, bukan mengikuti jam. Ini jam dunia lah bisa dibilang. Pada waktu 15.26 bisa kita
bisa kita analogikan 1526 ya. Pada saat 1526, kalorific sensor 0 yang ada pada pohon 1 yakni suhu udara. Suhu udara. Suhu udara ya. Suhu udara memiliki nilai sebesar, ini nggak pasti garis ya, berapa? Sekitar 21,25, ini kurang akurat juga mungkin. Nah, kita analogikan sebesar 21,25 atau 21,40 ya. Dan pada saat waktu 2 menit selanjutnya, yakni 15.24, naik menjadi 24, mungkin sekitar 24,23 sekitar segitu ya. Nah, bisa dilihat kan teman-teman. Lalu ada juga grafik sensor 1 terhadap pohon 1 dan seterusnya. Mungkin ada error segini, kenapa jangan tidak ada ya. Maka itulah yang saya bilang, mungkin agak gimana saya buat ya. Ada kekurangan, maka masukan dari teman-teman dan komentar dari teman-teman bisalah ditinggalkan supaya saya bisa melakukan revisinya menjadi lebih baik. Supaya saya dapat kembangkan program ini menjadi lebih baik ke depannya. Menjadi lebih baik pada saat saya tampilkan video selanjutnya. Oh iya, ini mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa semua nilai sensor dan nilai waktu yang ada pada sensor terhadap tanaman-tanaman yang ada, kenapa sama semua? Nah, itu saya juga tahu. Saya juga tidak tahu ya, kenapa bisa sama semua. Mungkin dari gateway API-nya sendiri memberikan nilai begitu, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kita cuma bisa mengambil data, mengolahnya, menghapusnya, menambahkannya, dan menampilkannya. Tapi untuk mengubah nilai-nilai yang ada pada gateway API itu di luar kehendak kita. Oke, jadi kalau kita tekan kembali lagi dan keluar. Oke, semoga puas dengan sistemnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya presentasikan, yang dapat saya sampaikan dari script program yang saya buat ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Astagfirullah. Jikalau teman-teman ingin sebenarnya ini bukan ranah saya ya. Ini karena suatu keharusan. Jadi tidak teman-teman subscribe, tidak teman-teman like, tidak teman-teman share pun tidak masalah. Tapi jikalau ada masukan, tolong tinggalkan di kolom komentar. Apapun itu. Supaya saya dapat mengembangkan script program ini menjadi lebih baik. Dan mungkin teman-teman ada masukan untuk bagaimana kiat-kiat belajar mendalami, memahami codingan, program, atau IoT sejenisnya. Mungkin teman-teman bisa juga tinggalkan di kolom komentar. Oke, karena apa yang sudah saya sampaikan, skrip yang saya sampaikan sudah habis, kode program yang sudah saya buat dan sudah saya sampaikan semua sudah habis. Mungkin ini saja dari saya. Maaf sebesar-besarnya apabila penyampaiannya agak kurang, karena saya masih belajar juga bagaimana cara ketika melihat apa yang ada di depan, langsung terlintas di otak kalimat atau kata-kata yang ingin diucapkan.
Nah, saya masih belajar bagaimana caranya. Nah, kan teman-teman bisa lihat sendiri, ini saya masih agak terbata-bata karena saya memikirkan kata-kata lagi untuk saya ucapkan. Oke, sekian saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.